Kalau ini, oh banyak 300, 400, berapa banyak. Karena kuat dia. Nah, kawan-kawan kanan ketika pasca mahasiswa mereka masuk ke elit partai, kemudian organisasi bentukan lah ya, underbow gitu. Organisasi underbow ya, banyak organisasi. Tidak untuk mungkin orang-orang sini juga banyak masuk ke partai, tapi partainya mesti partai orang-orang kiri. Itu kelihatan dia balik ke partai mana, kalau nggak PDIP, PRD. Orang-orang kiri paling baliknya di sini. Orang kanan ada PKS, Golkar, segala PAN, segala macam gitu. Orang kiri hampir rata-rata PDIP, PRD. Hampir tidak ada di Golkar. Hampir tidak ada yang ke Golkar, PKS atau segala macam, hampir tidak ada. Paling ini karena di sini dirasa masih murni, masih bisa diajak kompromi untuk ngomong soal kerakyatan gitu. Jadi, ya itu petanya. Gerakan mahasiswa. Tapi kedua-duanya menyatakan diri sebagai gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa. Nah, pada konteksnya ketika dia kita lihat di kanan dengan kiri, nanti maksudnya kawan-kawan biar bisa membedakan itu. Pada konteksnya kanan lebih banyak pada gerakan yang sifatnya protes, maksudnya aksinya ya, aksi protes. Kiri lebih banyak kiri itu berkelanjutan, tapi kiri lebih banyak mapping istilahnya itu. Kalau kanan itu lebih banyak gerakannya protes. Gerakan aksi itu kan ada dua, ada aksi gerakan dan ada aksi protes. Kalau aksi gerakan itu aksi yang sifatnya berkelanjutan, itu berkelanjutan. Jadi aksi yang gerakan itu sifatnya berkelanjutan. Artinya berkelanjutan ketika turunkan harga BBM itu digiring sampai benar-benar turun, sampai rakyat benar-benar merasakan manfaat dari turunnya BBM itu. Itu yang dinamakan gerakan berkelanjutan atau gerakan. Tapi kanan lebih cenderung pada hanya gerakan protes, aksi protes. Nah, contoh protes itu hanya menyampaikan gagasan saja, hanya menyampaikan kritik. Ditanggapi sudah, tidak ditanggapi sudah, tapi dia muncul ke permukaan. Ya sebetulnya kayak yang kawan-kawan ada di Tugu tentang DPR itu bukan gerakan, itu protes. Jadi dia tidak membutuhkan tanggapan, dia tidak membutuhkan opini, karena dia bersifat protes. Tapi hadir, tapi ada. Itu protes. Membedakannya. Nah, PMI gerakan kanan biasanya cenderung pada protes. Nanti setelah ditanggapi selesai. Ujung-ujungnya apa? Ya protes itu biasanya salah satu perwakilan nanti diundang ke DPR, membuat kebijakan bersama dan segala macamnya sampai di sana. Itu membedakan antara kiri dengan kanan. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa melihat kenapa dinamika gerakan rakyat itu lemah, lambat, itu karena lebih banyak berorientasi pada elitis. Lebih banyak didominasi orang-orang yang masuk dalam kelompok gerakan kanan. Gerakan kanan ini cenderung superior, cenderung ingin tampil di muka, karena orientasinya politik, karena dia dididik secara politik juga.
ini lebih memilih pada, ya itu tadi aku sebutkan, dia masuk ke dalam wilayah sektoral, petani, buruh, kaum miskin kota, nelayan, urbannya kaum miskin kota gitu. Dia cenderung masuk ke dalam sendi masyarakat. Dia didik anak-anak mereka agar tidak seperti orang tuanya yang jadi buruh. Dia didik anak-anak mereka untuk bikin pupuk biar orang tuanya tidak beli pupuk. Dia masuk sini mengedukasi di masyarakat karena tujuannya adalah tujuan kesejahteraan sosial, kecerdasan sosial, bukan ke elit politik. Jikapun ada orang-orang ini yang terjun ke sektoral ini, ya kita bisa lihat waktu dia masuk ke masyarakat, ke petani, ke buruh, itu bisa saja, bisa terjadi. Tapi menjelang pilkada, menjelang pemilihan anggota dewan, dia tampil. Jadi orientasi dia masuk ke rakyat itu untuk meraup aspirasi masyarakat, untuk dia tampil ke muka selanjutnya. Makanya gerakannya menjadi berbeda. Kanan lebih cenderung top down berpikirnya, kiri lebih bottom up, dari bawah ke atas. Kalau kanan lebih melihat pada top down, atas ke bawah. Jadi makanya mereka berpikir kalau kita masuk ke elit politik pada di situ kita bisa membuat kebijakan untuk rakyat. Ya sampai hari ini juga tidak terbukti gitu. Kebijakan untuk rakyat. Itu yang bedanya, konsep gerakannya berbeda. Kanan top down, kiri bottom up, dari bawah ke atas. Ya sejarah Indonesia adalah sejarah ini, gerakan mahasiswa. Kayak kawan-kawan Darah Juang itu Darah Juang kan karyanya John Tobing, orang Rode itu, Mas Tobing. Ya orang-orang kiri memang terancam. Wiji Tukul hilang, Budiman Sujatmiko, dia orang kiri juga, Budiman Sujatmiko, dari FKM gitu, Forum Komunikasi Mahasiswa, Forum Kota dulu kalau tidak salah. Tapi dia di Cilacap, Budiman Sujatmiko. Tapi dia di PDIP, tapi dia PRD dulunya. Itu dua peta yang perlu kita tahu gitu. Karena dia membentuk karakter. Ya kalau kawan-kawan sekarang berpikir bisa top down, ya nanti memang dia orientasinya lebih kepada profile gitu. Pada nilai-nilai status sosial, bukan nilai-nilai keadaan sosial yang ada di masyarakat. Ini baru corak kerja mereka dalam action ya. Nanti ideologinya baru kita bisa lihat referensi mereka. Atau ada yang aktif di kanan? Ini kami. Siapa? Kau di mana? Kau aktif di mana? Kau aktif di mana, Cuk? Di kami ya. Di kami gitu ya. Ada nggak senioritas itu? Ada. Ya. Gerakannya top down, bottom up. Top down. Apa lagi? Profit? Nah, itu belum tahu. Belum tahu. Yang atas kan kamu tahu itu profitnya. Oke, tanggal ketua. Oke, baru kamu tahu bedanya. Jadi ketua. Sering dihubungi nanti. Cuk, itu kan mahasiswa berapa sekarang, Cuk ya? Ada yang bisa datang nggak, Cuk? Sini, Cuk. Kita ngobrol dulu. Udah, petanya nggak gitu, Cuk. Udah kelihatan elitisnya itu. Nah, itulah yang disayangkan, lalu menjauhkan mereka untuk nyemplung berada di masyarakat. Jadi lebih banyak terlibat ke dalam barisan atas. Sehingga ruang dinamika, ruang gerak, ruang meresapi laparnya masyarakat, ruang meresapi susahnya masyarakat, ruang meresapi bertaninya masyarakat itu tidak hadir, tidak ada gitu. Jadi bagaimana mungkin dia bisa membawa aspirasi masyarakat? Nah itu yang membatasi dia gitu. Ya akhirnya kan dalam tanda kutip dia menjadi korban dari kepentingan elit gitu. Yang selanjutnya akan mengorbankan juga ketika dia menjadi elit, dia akan mengorbankan
generasi selanjutnya juga. Di elit itu. Ya itu fenomenanya. Ya orang kanan orang kiri mengakui itu sudah. Nah, kecenderungan lain kawan-kawan kiri, ada satu action gerilya mereka yang cukup intens. Mereka mapping. Mapping itu bahasanya pendampingan terhadap masyarakat. Mereka mapping. Kayak di Jogja, Kulon Progo, Bandara Niang. Itu mahasiswa kiri hampir rata-rata mapping di situ. Ya, Wadas, Bendungan Wadas itu mapping. Kemudian ya kasus-kasus lama nipah di Madura. Waduh apa di Jawa Tengah itu juga ada. Jadi banyak kawan-kawan kiri itu yang mapping. Di Rembang, coba lihat di Rembang mana ada kanannya? Nggak ada. Kulon Progo mana ada orang kanannya? Nggak ada. Hampir semua rata-rata orang kiri semua yang masuk nyemplung ke masyarakat, bangun basis gitu. Yang mereka tidak perlu melaporkan kondisi di bawah sekian orang yang lapar jenderal atau bapak, karena nggak ada laporan begitu. Pak ini butuh subsidi pak, ini kawan-kawan sudah pada lapar, nggak ada begitu. Mereka survive, bikin dapur bersama dengan masyarakat. Nah di situ yang mendekatkan dia secara emosional, dekat dengan masyarakat, dekat dengan penderitaan masyarakat. Lalu disitulah mereka menemukan solusi-solusinya. Jadi masyarakat bisa hidup, bisa bersosialisasi, bisa memunculkan solusi, bisa menjawab persoalan mereka sendiri tanpa bergantung pada kebijakan elit politik. Begitu. Itu perbedaan yang cukup besar. Nah, apa yang membuat mereka menjadi perbedaan cukup besar? Perbedaannya adalah ideologi dari kedua kelompok ini. Ideologinya. Sampai di sini sebelum kita bahas apa ideologi itu dan bagaimana ideologi kanan maupun ideologi kiri itu. Kita bisa bayangkan kalau 100 mahasiswa Murenim, 50 diantaranya adalah aktivis, orang gerakan, masuk dalam sebuah organisasi gerakan. 50, bagaimana kita bisa bayangkan kalau 20 aja yang balik ke masyarakat, bangun sektor pendidikan, bikin sekolah-sekolah alternatif di masyarakat, bikin sekolah kerajinan di masyarakat. Coba. Atau ke kampung halamannya, bikin kelompok-kelompok untuk menggairahkan masyarakat. Akan cepat terjadi perubahan sosial itu. Tapi kan kita cenderungnya tidak ke situ. Gerakan mahasiswa. Di Rode, aku juga di Rode dulu. Aku protes kepada kawan-kawan Rode, gerakan-gerakan. Orang-orang di Rode banyak ke PDIP. Pertanyaan aku waktu itu adalah, apakah kita melakukan unifikasi ke PDIP? Unifikasi itu maksudnya pemusatan kekuatan. Orang-orang gerakan ayo masuk semua ke PDIP, kita singkirkan semua orang-orang lama di PDIP. Nah, pertanyaanku pada saat itu, apakah kita unifikasi? Sampai hari ini juga belum terjawab oleh kawan-kawan yang ada di Rode. Juga banyak kawan-kawan kiri juga banyak yang tergoda masuk ke elit politik partai. Jangan sangka mereka kiri rakyat banget, setelah mahasiswa mereka tetap rakyat banget, juga enggak menjamin. Banyak juga mereka yang mabuk kemenangan, itu juga banyak. Tapi bekal kritis itu ya di sini awalnya. Nanti bekal kritis itu awal itu di sini. Karena selama kita kuliah 6 tahun, 5 tahun itu nyemplung ke dalam dinamika sosial masyarakat, ya selama itu juga kita dididik seperti itu. Nah, kecenderungan-kecenderungan ini yang sedang itu, ya maaf dalam tanda kutip, banyak juga kelompok-kelompok organisasi yang sebetulnya tidak kanan tidak kiri, tapi cara kerjanya ya seperti kanan.
Ya sorry, kayak dari foto di tempat sampah, foto dengan anak itu kan ingin tampil ke muka gitu. Ya dalam tanda kutip maksudku gitu ya. Artinya begini, bahwa ada kecenderungan itu juga dihinggapi oleh kawan-kawan yang tidak, kita juga tidak kanan gitu. Tapi ingin tampil secara elitis gitu. Juga muncul gitu. Ya problemnya lalu ya di sini problemnya. Kenapa perubahan sosial masyarakat itu sangat lambat, tetapi perubahan sosial ekonomi para aktivisnya cepat. Udah nggak maksudnya? Para aktivisnya cepat terjadi perubahan sosial ekonomi mereka, tapi rakyatnya ya juga lambat, terbalik gitu. Sampai di situ kawan-kawan. Ya sorry kalau ada yang kanan, ada yang kiri gitu ya. Ya karena ini sudah pengetahuan umum kalau di dunia gerakan mahasiswa. Ini bagaimana kawan-kawan? Lanjut Pak. Ya. Yang apa namanya gerakan kiri dengan kanan itu sampai kapan itu Pak? Maksudnya itu bakal berkelanjutan terus. Oke. Ah, Ini Itu- istilah gerakan yang ada di mahasiswa, iya. kiri dan kanan ah, gitu. Ya bakal nah ya kalau bisa jadi dalam arti bakal selama ini kita tidak tahu juga ya, tapi ya sampai hari ini masih bertahan antara kiri dengan kanan, masih ada. Maka yang dilihat itu nanti dari ketika mereka selesai mahasiswa ini, kita bisa perhatikan, coba kawan-kawan bisa perhatikan kawan-kawan yang aktif dalam dunia kanan, gerakan kanan, ketika tamat kuliah ya kawan-kawan bisa membaca dia kemana, orientasi dia kemana dan kemana gitu. Dan kawan-kawan kiri juga gitu. Kalau Palembang lemah gerakan kirinya. Dulu ada FMN, pecah jadi merah sama putih. Lalu dulu ada Jaker, jaringan kerja kebudayaan rakyat, underbownya PRD, juga pecah, juga chaos yang ada di Palembang. Ya Palembang hampir nggak ada gerakan kanan, gerakan kirinya hampir nggak ada. Kalaupun ada paling hanya berbentuk diskusi-diskusi kritis. Ya. Buruh tani. Apa? Buruh tani. Buruh Buruh tani. buruh tani. Yang kecil lingkupnya. Iya, lingkupnya kecil ya. Ada yang tetap kritis, merapatkan diri ke Walhi Palembang. Walhi Palembang cukup kritis. Iya. Ada salah satu Dedik Caniago itu dulu bukan orang kanan atau orang kiri di mahasiswa, tapi banyak membaca buku kiri dan cocok dengan pemikiran di Walhi di generasi keberapa pada saat itu. Di situ. Ya kanan dan kiri ini sampai hari ini masih bertahan. Masih bertahan. Ya kanan itu ya ini masih bertahan ya karena memang elit politiknya juga masih ada. Ya, kalau partai katakanlah Golkar chaos, nggak ada lagi, mana mungkin ada HMP lagi, dia berubah nama mesti. Iya tuh, karena elitis itu. Iksan Skuter dari Komando dari Malang, ya dari Malang. Iksan Skuter. Kawan-kawan yang aku tahu di Jogja banyak kawan-kawan kita Sumatera itu masuk ke FMN juga banyak ada, di SMI juga ada, di KAM juga ada, ya juga banyak. Tapi banyak juga yang nggak pulang kampung, tetap bertahan di Jogja. Ya ini fenomena gerakan mahasiswa. Nah ketika kawan-kawan di daerah seperti apa himpunan mahasiswa Moranim ini bergerak tapi itu bercorak lebih ke kanan, ya akan cepat digandeng. Ya lucu kayak tadi ya ada katamu tadi di bawah, ya survive-nya gerakan dari mana kalau tidak dari kecurangan dan segala macam. Padahal survive-nya bisa. Kawan-kawan kiri survive, bikin poster, bikin kaos, jual buku, bisa survive. Ngapain harus bergantung kepada elit?
jual buku, bikin kaos, bikin stiker, bikin tas, tote bag, bisa survive, ngontrak bareng, patungan. Wah, ini survive-nya yang ngeri, di kiri itu survive-nya ngeri. Kalau ya karena mereka survive-nya ngeri, setahun sekali kadang pindah kontrakan. Karena naik terus pindah cari yang murah. Kalau orang ini bertahan satu kontrakan kadang sampai 5 tahun kontrakan itu. Siapa yang bayar? Siapa yang bayar, Cok? Ini mikir dari duit kuliah 1.300.000 patungan untuk bayar kontrakan. Yang punya kompor di kosan bawa ke kontrakan, punya kasur lebih bawa ke kontrakan, survive. Terbiasa dengan survive. Ya coraknya begitu memang. Tapi itu dalam konteks gerakan ya. Dalam keseharian ini semuanya berteman gitu, saling say hello biasa gitu. Tapi ketika ngomong sudah soal ideologi, soal politik, kepentingan sosial, ya ribut debat gitu. Tapi dua-duanya ini pada dasarnya punya musuh di bawah elit. Punya musuh. Ini dia punya musuh sebetulnya dalam tanda kutip ya. Kalau pada saat tertentu Golkar punya kebijakan tertentu, katakanlah ini di era Golkar pada saat masih berkuasa, mereka punya pemuda Pancasila, dan barisan apalagi pemuda itu GNPE, Pemuda Pancasila, GNPG Gerakan Pemuda Golkar itu ya, PG lah pokoknya. saya partai. Iya pokoknya ini atau KNPI gitu atau apa lagi ya. Kalau kebijakan ini diprotes oleh gerakan ini ya banyak. Atau di luar itu dulu ada P3 itu punya namanya ini nih GPK, Gerakan Pemuda Kabah. Wah ini kami di Jogja ya, PJTG. Wah ini di Jogja, ini chaos kiri, mau kiri mau kanan. Kalau aksi itu ribut, ya musuhnya pedang, celurit segala macam. Keluar ini ngabisin ini. Dia membela partai elit ini, dia nggak punya kelompok di sini. Wah ini di Jogja serem, gila, pedang-pedangan. Itu masalah kebijakan nggak ya? Ya bisa jadi soal kebijakan. Dia punya musuh juga. Nah musuh yang lain lagi ada istilah namanya lumpen proletar. Lumpen proletar. Jadi lumpen proletar ini adalah organisasi para preman yang direkrut dan dibuatkan sebuah organisasinya, yang itu dikuasai oleh para elit politik. Biasanya dalam kampanye partai mereka punya barisan-barisan preman-premannya. Nah ini juga menjadi musuh di sini dan bisa jadi menjadi rebutan bagi mereka. Ini namanya lumpen proletar. Ya preman, pemalas segala macam lah, orang-orang kriminal lah gitu ya, dibentuk organisasinya untuk mengamankan elit politik. Ini gerakan beda lagi mereka, ini membeda kepentingan elit. Orang dibiayai bensin, rokok, kopi, makan, ini duit bensin. Ya kalau konvoi PDIP atau partai apa itu konvoi yang berani knalpot besar-besar itu bayaran semua, pasukan bayaran, para lumpen itu. Jadi serem juga ya, musuh mereka juga. Kalau yang terpancar itu PKB. Iya. Elit PKB itu ya. Iya, elitnya PKB. Ya PKB juga bisa infiltrasi, orang-orang di PKB bisa masuk ke kiri atau kanan. Iya, kiri atau kanan. Konstelasi gerakan mahasiswa itu ya rumit, tapi terbelahnya pada dua ini, kanan dan kiri. Orientasinya bottom up atau top down. Dan tantangannya memang lebih berat yang ada di sini, karena mereka memang survive. Ya kayak organisasi daerah di Palembang, kawan-kawan di
Tenang Catur Yogyakarta rumah dikontrakin enak banget. Ya kalau mereka rumah aja dikontrakin oleh pemerintah daerah, oleh bupati gitu, gimana mau kritis sama pemerintah daerah balik dari Jogja yang biayain rumah kami kata mereka. Itu udah dimanjakan terlebih dahulu, mana bisa aksi demonstrasi, paling sebatas protes. Habis protes ditanggapi ya itu nanti kita yang ngatur, selesai ya sudah. Ya itu lucunya mahasiswa itu padahal dia adalah kelompok yang menentukan, kelompok yang dewasa berpikir bisa menentukan ini kepentingan rakyat atau kepentingan elit politik. Makanya di awal tadi kita bilang bahwa mahasiswa itu cukup menentukan, dia diperhitungkan, dia menjadi penghubung antara bawah dengan atas. Ya tuh, bawah dengan atas. Dia tidak bisa kalau dia ternyata dimanipulasi, disetir oleh kelompok tertentu. Terus keintelektualitasan kita selama kuliah itu untuk apa? Kita kan punya jaminan sebagai mahasiswa itu kan karena dianggap intelektualitas yang menyerap pengetahuan, wawasan, pengalaman melebihi mereka yang SMA katakanlah. Nah, pertanggungjawaban itu masa sangat mudah digeser oleh kekuatan-kekuatan tertentu gitu. Kita yang cendekiawan kata dalam tanda intelektualitas masa tidak bisa menjawab persoalan ini masyarakat gitu. Mau bikin tong sampah aja harus mengajukan proposal, itu kan konyol gitu, lucu. Masa mahasiswa nggak bisa bikin tong sampah, ini lucu. Mengupayakan menggerakkan masyarakat patungan papan bekas gitu, masa nggak bisa gitu, untuk bikin tong sampah kata lagi. Kenapa? Karena kita dihadapkan pada kasus pada problem, pada bekal intelektualitas. Sudah dijamin keintelektualitasan kita itu sudah dijamin. Maka stigma di masyarakat nggak mau sarjana. Sarjana kan diandalkan, mahasiswa lah dalam tanda kutip. Mahasiswa itu diandalkan, dianggap bisa menyelesaikan persoalan. Ya kalau di kampung hanya beberapa orang yang kuliah gitu, ada persoalan di kampung ya mahasiswa mesti dicari, rapat RT diajak, karena dianggap cukup menentukan, cukup punya pengalaman dan pengaruh. Ya itu karena kita mahasiswa, kan orang mahasiswa. Nah tetapi kalau akhirnya jatuh pada kepentingan elit tertentu, itu yang disayangkan. Keintelektualitasannya lalu yang disayangkan. Ya itu problemnya di gerakan mahasiswa, di gerakan paling aman nggak usah masuk gerakan apa-apa gitu, kuliah balik pacaran, kuliah balik pacaran, selesai kuliah begawi kawin selesai. Mahasiswa ya mahasiswa rapat tuh aja lah rapat, karena tidak punya pengalaman bagaimana rapat, bagaimana mengambil keputusan kebijakan, menghindar. Lebih parah lagi ternyata gitu kan, dapat sanksi sosial oleh masyarakat. Mana mahasiswa baca jadi kupu-kupu. Ucup mahasiswa UIN, ucup UIN tuh. Suruh imam tidak baca, stigma UIN-nya yang dia tidak tahu fakultasnya apa, fakultas filsafat ucup. Orang yang anggapan UIN itu sudah fakultas agama semua gitu kan. Nggak tahu kalau olahraga gitu tahunya kan. Wah tidak baca imam ya, iya aku nih olahraga, itu latihan bukan imam. Iya UIN itu agama. Masyarakat kan menilainya kan begitu, elit gitu, intelektual gitu. Ya sampai situ. Iya. Bejuk. Ada lagi kan kawan? Pertanyaan? Kareka? Kade? Tentang gerakan kanan atau kiri? Ya ini ringkasan saja ya, selebihnya kawan-kawan bisa melacak itu dalam Sohogi tulis buku itu orang-orang di persimpangan kiri jalan ya. Ya, atau di bawah lentera merah punya Sohogi. Ya itu
Itu. Nah, coba ada pertanyaan atau tambahan atau ada kecenderungan yang terlepas dari sini untuk diangkat gitu melalui pertanyaan barangkali. Ini Kak, nanya lagi kan. Rasa penasaran be. Hmm. Itu kan tadi kan cara berpikir atau cara pandangan kan. Ya. Antara kiri dan kanan tadi. Terus ada orang-orangnya juga kan. Kalau yang kanan lebih banyak anggotanya misalnya 300-an kan. Terus yang golongan kiri tadi lebih dikit. Paling 10 atau itu kan. Ya, Nah, menurut penjelasan kakak tadi. Nah, jadi maksud aku itu kan mereka kan lah tahu bahwa gerakan kanan ini lebih ke pro elit, Ya. sedangkan golongan kiri tadi ke rakyat bawah. Ya. Nah, jadi kan mereka kan sudah tahu maksudku. Masing-masing mereka. Masing-masing mereka kan sudah tahu. Nah, jadi maksud aku mengapa golongan yang kiri itu tidak masuk ke golongan kanan itu, merubah mindset tadi. Ya. Itu. Ya, itu Nah, kan sedangkan maksud aku tuh kan itu kan mereka kan sudah besar. Ya. Nah, maksud aku tidak dirubah apa cara mindset berpikirnya mereka. itu terjadi sebetulnya. Banyak orang-orang kanan didekati oleh orang kiri lalu dianggap murtad, pindah ke kiri gitu. Tapi banyak juga orang-orang kiri didekati orang-orang yang kanan, cenderung kumpul sama orang-orang lalu didekati sama orang lalu balik dia ke kanan. Juga banyak. Itu secara sebetulnya masing-masing punya. Tapi daripada berpikir soal melemahkan ini atau melemahkan ini antar keduanya, mereka lebih berkonsentrasi pada isu-isu yang ada di luar kepentingan daripada memperuncing konflik itu. Sama-sama bergerak untuk Indonesia gitu. Tapi ada yang bergerak melalui elit, ada yang bergerak melalui kerakyatan gitu. Daripada membangun konflik atau menculik atau mencerahkan atau bagaimana sifatnya atau kritik segala macam, mereka lebih berkonsep. Jadi itu bukan prioritas gitu. Itu bukan prioritas gitu. Jadi lebih berkonsentrasi pada kerja-kerja di masyarakat, di rakyat itu. Dalam aksi ada sering mereka malah beraliansi gitu. Ada aliansi strategis, ada aliansi di lapangan. Juga cenderung juga begitu. Tapi itu terjadi memang. Kawan-kawan kanan dulu ya doa aku dulu HMI ya belot ditarik ini kebalikannya juga gitu jago. Itu sering terjadi gitu. Itu sering terjadi ya. Problemnya banyak. Kadang satu bedeng kosan kanan sama kiri jalan makan terus akhirnya diajak akhirnya jadi ke kiri, diajak terus makan akhirnya balik ke kanan gitu. Tapi tidak sebagai orientasi daripada organisasi untuk menginfiltrasi gerakan itu. Nah, mereka lebih banyak lalu berpikir infiltrasi ke dalam intrakampus, ke BEM, ke HIMA. Ini saling mempengaruhi kebijakan kampus. Ada yang masuk ke HIMA, ada yang ke BEM, ada ke DPM, ada ke UKM dan segala macam. Itu infiltrasi. Akhirnya untuk mempengaruhi kebijakan kelompok-kelompok internal yang ada di dalam kampus. Tapi rata-rata juga mendominasi. UII Jogja, PMI kalau tidak salah itu mendominasi di situ. Dia infiltrasi ke dalam kampus begitu. Nah, di era 60-an gerakan-gerakan ini semuanya tetap dianggap berbahaya oleh pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Lalu melalui salah satu menteri Fuad Hasan lalu diterapkanlah NKK-BKK pada saat itu. Kalau sedikit menyinggung sejarah ya, tahun 60. NKK-BKK itu sifatnya begini. NKK-BKK itu normalisasi kehidupan kampus, badan keamanan kampus, badan koordinasi kampus. Fungsi NKK-BKK pada saat itu adalah untuk mengembalikan lagi mahasiswa ke dalam kampus. Jadi jangan lagi sibuk aksi, sibuk segala macamnya, sudah aktivitas lagi ke dalam kampus saja, membangun demokratisasi di dalam kampus. NKK-BKK. Normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kampus. Tapi itu akhirnya sempat mahasiswa dulu protes menolak NKK-BKK itu. Karena itu mengebiri tindakan atau gerakan mahasiswa untuk keluar, untuk merespon isu-isu kerakyatan, isu-isu sosial. Penolakan terhadap NKK-BKK itu.
masa Orde Baru semuanya juga menjadi ancaman sebetulnya di masa Orde Baru. Gerakan-gerakan ini salah satu gerakan di antara elit, salah satu gerakan yang memang memprotes kebijakan-kebijakan Orde Baru pada saat itu. Ya, itu fenomena gerakan mahasiswa itu. Ya kiri dan kanan gitu. Ada lagi? Cenderung murtad itu ya ada saja, sering itu terjadi. Lah sekian tahun di kiri banyak teman yang gitu juga. Wah nggak betah segala macam. Ya banyak problem kadang dalam dunia gerakan itu ya. Ya problem. Itu kawan-kawan. Nah langsung nyambung ya. Nah ya. Izin balik dulu. Oh balik bukan bertanya. Ya. Tanya dulu sebelum balik. Lewat ini saya nontonnya online. Oh, iya. Jadi komen di situ lagi ya. Anu Iya, ya. Ayo. Izin ya. Iya, iya. Oke. Ya tadi. Ya, thank you ya. Ya. Kalau sudah di sini kita masuk ke apa sih ideologinya, basis ideologinya gitu, daripada gerakan ini antara kanan dengan kiri. Fenomenanya ya rumit. Masa dekat yang di kiri ini? Aktif di apa? Palembang enggak lo ini? Palembang campur enggak? Dia kan mana? Kiri ya. Oh kiri. Kiri habis. Kiri habis. Habis. Kiri. Tapi kiri ya. nanya dulu Kak, Ya. sebelum lanjut Kak. Kiri ke kanan. Cuman ya ini kan apa yang pernah dialami kan. Ya, oke. Nah, kenapa kebanyakan kawan-kawan gitu kalau di kanan Ya. itu Tapi bukan kita anu kan? Apa minta maaf sebelumnya kalau ada yang anu kan. Yang kanan. Ya kenapa kebanyakan maksudku kawan-kawan kanan kebanyakan secara fighter kurang gitu. Kebanyakan kan kita kan Ya, kan ya. kalau kiri kan fighter gitu kan. Maksud, Survive, kan maksud aku kan. Nah, cuman ketika kita dibalikkan ke sisi harus teamwork, kerjasama, Ya. segala macam. Jadi kebanyakan kawan-kawan ini kurang untuk berani ngambil resiko kayak gitu. Jadi kebanyakan kita bahasanya main aman kayak gitu Ya, kan. ya, ya. Nah, cuman maksud aku tuh kenapa ideologi itu tidak tertanam kayak gitu sama kawan-kawan di masyarakat gerakan kanan tadi kayak gitu nah secara fighternya kenapa gitu nah sedangkan kebanyakan di kalau kita aksi-aksi besar itu pasti kecil presentasinya maksud aku tuh yang kanan tadi jor-joran kadang aku pernah lihat itu dia bahkan ketua Presma universitas dia ketika chaos kabur Ya, bukan mengamankan diri. bukan jadi garda terdepan seharusnya kan ketika ideologi kita lah balik ke mahasiswa nah itu maksudnya Kak Ya. bisa paparkan sedikit. Ya itu adalah problem militansi ya. Nah problem militansi ini adalah satu hal yang memang dibangun dalam organisasi kanan maupun kiri sebetulnya. Maka yang di sini lebih sepanjang sebetulnya ini bangunan dalam yang mempengaruhi militansi itu ada dalam organ masing-masing gitu ya. Seperti aku katakan tadi kiri sepanjang mereka berorganisasi memang survive-nya tinggi, bertahan hidupnya itu tinggi. Gitu. Kalau kanan itu hampir rata-rata bisa dikatakan tersedia gitu, tidak pusing masalah bayar kontrakan, tidak pusing cari duit dan segala macam. Sementara kiri harus survive gitu. Itu problem militansi gitu. Bisa jadi juga pengaruhnya adalah edukasi yang ada di dalam gitu ya. Ya sedikit wawasan pengetahuan bahwa di kiri itu problem militansi ini dibongkar dengan salah satu materi itu salah satunya
ada buku kecil istilahnya itu Borjuis. borjuis kecil. Terus kecil. Dan borjuis kecil ini itu benar-benar menjadi hantu dan dibongkar dalam kehidupan atau dinamika masyarakat kawan-kawan gerakan mahasiswa kiri. Borjuis kecil. Borjuis kecil itu aku uraikan sedikit ya, apa itu borjuis kecil. Dan ini cenderung, dan memang borjuis kecil itu dari kiri itu ya melihatnya bahwa ini memang kecenderungan yang dimiliki oleh kawan-kawan yang ada di kanan. Borjuis kecil itu dia pertama dia heroik, dia juga anti sendem itu gini. Anti sendem. Sendem ini sentralisme demokrasi. Sendem itu begini. Minoritas tunduk pada mayoritas. Tetapi mayoritas harus melihat kondisi minoritas. Itu sendem. Suara terkecil harus tunduk pada suara terbanyak, tapi melihat kondisi objektif dari suara terkecil. Itu di sendemnya. Nah, mereka anti sendem. Anti sendem ini dipengaruhi oleh salah satunya senioritas. Kalau dia sudah mimpin jadi ketua, besok lusa setelah pergantian pemimpin dia nggak mau jadi departemen pendidikan, dia maunya jadi anggota luar biasa, jadi pembina, jadi kakak asuh, naik terus. Kalau sudah kakak asuh, kakak pembina, apalagi habis itu nggak ada lagi. Dia senioritas, dia tidak mau berada di bawah gitu. Senioritas. Sudah itu dia memilih pekerjaan mudah tapi nilainya tinggi. Pekerjaan mudah tapi nilainya tinggi. Ya dia akan memilih itu. Borjuis kecil itu begitu. Bikin pekerjaan yang mudah, dia kalau di pembagian tugas dia cari yang mudah. Gitu. Atau yang cocok untuk dia. Jadi dia tidak terlatih gitu. Untuk bertantang, dia katakanlah dia terbiasa nulis, jadi maunya dia tugas dia yang berkaitan dengan menulis, dia tidak pernah mau diganti tugas ke yang lain yang itu akan menjadi proses pendidikan buat dia untuk mengetahui tugas yang lain itu. Jadi dia lebih memilih tugas yang mudah untuk dirinya. Ya diantaranya borjuis kecil ya itu, dia memilih pekerjaan paling mudah tapi dapat nama baik, memilih tugas yang cocok dengan dirinya. Nah, kemudian tidak kolektif, kemudian ya egois dan segala macam. Ya borjuis kecil yang begitulah ya. Tidak mau patungan, tidak galak sare dan segala macam lah gitu, menghindari kritik, anti kritik. Kalau dia dikritik, dia balas kritikan itu lebih parah dari yang mengkritik gitu. Jadi kritik orientasinya adalah untuk menjatuhkan, bukan untuk membangunkan. Nah, itu watak-watak borjuis kecil. Nah, di gerakan kiri borjuis kecil ini sudah dihantam habis. Dihabisin, borjuis kecil itu dihabisin karena menjadi materi tersendiri dalam organisasi gerakan di kiri. Persoalan borjuis kecil. Karena ini berhubungan dengan militansi. Kita enak di era yang sekarang kan di atas tahun 2000-an aksi-aksinya. Di atas tahun 2010-an. Kalau masih di bawah itu militansi itu harus menjadi broman. Soalnya Pak Chandra ketangkap pada saat aksi, kalau dia tidak punya militansi dia ngaku. Yang ditanya pertama kali siapa korlapnya? Ya kalau dia tidak punya militansi yang kuat, ya bakal ngaku sih itu Pak. Di mana rumahnya? Ini ya bocor organisasi. Ya itu karena problemnya karena tidak punya militansi yang kuat. Makanya didikan di organisasi gerakan kiri borjuis kecil dihabisin. Maksudnya dihabisin itu didandani pelan-pelan, yang tidak kolektif lalu menjadi kolektif, tidak heroik, tidak senioritas gitu. Nah problem itu barangkali di kanan tidak mengupas habis persoalan di borjuis kecil, sehingga wajar ketika orientasi kanan nanti lebih kepada elitis. Kalau masuk koran pengen diwawancarai, tapi ketika chaos aksi
kabur lebih dulu gitu. Tapi kalau di berita pengen naik lebih atas gitu. Ya bisa jadi begitu. Ya problemnya karena di watak militansi borjuis kecilnya problem. Itu sih sebetulnya yang pada problem di internal pendidikan di dalamnya gitu. Ya sebetulnya kanan dengan kiri itu dari berpakaian tuh udah beda gitu. Ya sepanjang aku tahu gitu ya. Kalau orang-orang kanan itu pakaiannya rapi-rapi gitu. Orang kiri kan pakainya ya basing, mau duduk sana sini boleh. Ya bebas dia gitu kan. Freedom gitu. Ya kurang lebih begitulah. Kan ada ya militansi dan ideologi persoalannya gitu. Aku kira itu ya yang membedakannya gitu kanan dan kiri. Ya, kawan-kawan anarko itu ya kiri itu. Kalau mau lihat kawan-kawan anarko di Palembang itu ada pun kiri itu anarko, Iya. bukan kampus. Ini kawan-kawan yang ada di urban, komsin kota. Nah, apa ideologi yang membedakan keduanya gitu? Kanan lalu kiri. Kalau ini cukup jelas ya, aku bukan menganggap inferior terhadap kiri gitu tidak ya, tapi berdasarkan peta sejarah dan apa ya, kondisi objektif ya, sebisa mungkin aku berusaha sebisa mungkin objektif gitu, karena cukup mengenal beberapa kawan-kawan gerakan-gerakan yang ada di kanan gitu. Nah, kalau kita petakan secara ideologi, maka ideologi kanan ini ideologinya adalah turunan itu. Elit mana yang berada di atas mereka? Kalau dia PKS, ya apa ideologi yang dianut oleh PKS yang turun ke bawah? Kalau dia Golkar, partai-partai ini kan punya ideologi partainya masing-masing. Tapi tetap saja mengatasnamakan kerakyatan, tapi cara kerja keracyatannya yang bagaimana, itu yang menjadi problemnya gitu. Karena pengertian ideologi itu pada dasarnya kan bagaimana konsep cara pandang yang ini berkaitan dengan cita-cita. Nah, karena dia berkaitan dengan cita-cita, jalan apa yang akan ditempuh, itulah ideologi. Nah, dalam rangka cita-cita, kata cita-cita mensejahterakan rakyat atau memakmurkan rakyat. Nah, dalam rangka cita-cita itulah lalu ada yang melangkah mengambil jalan bahwa cita-cita masyarakat itu, kesejahteraan masyarakat bisa ditempuh dari atas ke bawah. Jadi orientasinya kita harus menjadi pejabat dulu, membuat kebijakan, baru diturunin ke pada masyarakat. Tapi ada yang mengatakan kawan-kawan kiri tidak, ya cita-cita itu harus diwujudkan dari bawah baru ke atas, yang menjadi kebijakan politik, kebijakan negara gitu. Nah, ideologi kanan itu dia turunan gitu ya, turunan dari elit di atasnya gitu ya, turunan dari elit di atasnya. Ya tidak tahu kalau Golkar dengan ideologisasinya kerakyatan yang bagaimana gitu, PKS, apalagi itu PKB, P3, PAN katakan lagi. Nah, sementara kiri secara ideologi dia menganut sosialis. Kiri itu sosialis, lebih pada sosialis, karena berkaitan dengan sejarah. Pada saat Napoleon Bonaparte kemarin, Bonaparte 1789 yang aku sebutkan tadi, yang mengatakan bahwa siapa yang berpihak kepada rakyat silakan berada di sebelah kiri, dan siapa yang berpihak pada kepentingan bangsawan silakan berada di sebelah kanan. Pada saat itu terpecah kanan dan kiri. Nah, sampai sekarang ideologi kiri itu berpihak kepada, secara ideologi mereka sosialis. Sosialis ini nanti diambilkan dari, kalau materi-materi buku mereka itu hampir rata-rata Karl Marx. Indonesianya ya adalah inilah Rusia, ada Tamalaka Indonesia.
ada banyak lagi. Ya tokoh-tokoh yang melahirkan gerakan kerakyatan intinya yang menjadi referensi ya bacaan teks. Tapi kawan-kawan kanan juga cenderung membaca buku-buku itu. Tidak menutup kemungkinan kawan-kawan kanan juga banyak membaca buku-buku itu. Nah, kawan-kawan kiri ideologinya ke sosialis. Nanti menerjemahkan dalam bahasa ideologi mereka bermacam-macam. Tapi garis besarnya tujuannya adalah ideologinya adalah sosialis, egalitarian gitu, kesetaraan ya, dari masyarakat. Itu yang menjadikan perbedaan ideologinya gitu. Sosialis dan ideologi turunan. Karena ini yang mempengaruhi cara pandang, mempengaruhi kerja organisasi itu adalah basisnya, ideologinya. Ya kerja organisasi yang turunan berdasarkan isu-isu turunan, apa yang direkomendasikan, apa yang populer. Sosialis ya berdasarkan fenomena sosial kerja-kerjanya, berdasarkan ideologi sosialis. Kawan-kawan bisa menandai kok, bisa melihat gerakan-gerakan pada saat demonstrasi itu dari isu-isu yang diangkat itu kelihatan isu kanan ataupun isu kiri, isu turunan atau isu strategis gitu. Itu sih tidak terlalu itu. Nanti ideologinya bisa ideologi itu sendiri nanti bisa menjadi satu materi tunggal. Soal ideologi itu bisa nanti katakanlah kita bicara tentang sosialisme, apakah sosialisme itu dan sejak kapan lahirnya segala macam dan sampai ke mana lahirnya di Indonesia. Tetapi gerakan mahasiswa sendiri yang ada di Indonesia sejak pertama sebetulnya sudah kepada sosialis. Karena di era 1908 itu sosialisnya itu ideologinya adalah ideologi membebaskan diri dari penjajahan kolonialisme Belanda. Jadi kan atas penderitaan rakyat. Karena tujuannya adalah kemerdekaan sosial. Sampai dengan tercetus Sumpah Pemuda 1928 gitu. Di situ kawan-kawan. Secara ideologinya. Nah, jadi cukup berbeda. Lalu karena kanan ideologinya adalah diturunkan dari atas, sementara sosial kiri berdasarkan kepentingan sosial masyarakat, bersumber dari berbagai referensi. Jadi berbeda, cara kerjanya berbeda, cara kerja berbeda, actionnya juga berbeda gitu. Di situ kanan dengan kiri. Maksudnya dari sini kan kita bisa mengenali gitu. Tidak melihat siapa yang lebih baik, tidak. Minimal kita cukup peka gitu. Oh ini orientasinya elit ini. Oh ini orientasinya, oh ini memang bicara soal kerakyatan. Yes, oke kita bicara soal kerakyatan. Jadi ini yang garis besarnya. Silakan. Kawan-kawan ada pertanyaan Atau pernyataan? Pernyataan minum. Nanya so, pertanyaan minum. Nah, Dulu Suwogi kan pernah ditanya oleh kawannya tuh, oleh CGMI kalau tidak salah. Yang kasus ketika Soekarno dilengsarkan, hendak dilengsarkan itu kan kasusnya adalah persoalan harga sembako pada saat itu ya. Gi ditanya, Gi kamu ini sebetulnya kanan atau kiri gitu. Itu pertanyaan yang dilontarkan kepada Gi pada saat itu. Ya kan itu di tahun 60 itu sudah menjadi pertanyaan pokok karena berorientasi pada gerakan. Nasib bangsa gerakan pada saat itu adalah ya pertanyaan itu, kanan atau kiri.
Maka menurut orang-orang di persimpangan kiri jalan itu maksudnya dulu orang-orang yang berpihak seakan-akan ya kanan dulu juga ngomong soal kerakyatan segala macam, tapi ternyata kok masuk ke dalam elit gitu karena dapat citra baik gitu. Ya di situ kecewanya pada saat itu. Ada pertanyaan atau tambahan lagi gitu. Mungkin ada yang terlewat dari sini. Nah, kiri cenderung dalam gerakannya di dalam kampus mereka mendirikan study club, kelompok belajar atau kelompok diskusi, study club, baik study club jurusan atau study club fakultas gitu. Itu kalau kulihat di kerja kawan-kawan yang ada di kiri. Kalau di kanan kurang tahu dinamika mereka di dalam kampus, ya sama saja sih, infiltrasi juga yang di dalam kampus. Tapi rata-rata orang kanan yang ada di dalam kampus dekat dengan birokrasi, hampir rata-rata. Sering dapat beasiswa, ya, pokoknya dekat sama elit kampus lah. Kedudukannya BEM, wakil BEM, ketua UKM biasanya. Pokoknya punya jabatan semua, hampir rata-rata orang kanan dalam kampus punya jabatan. Kalau tidak dia ketua, dia wakil. Nanti wakil yang nyetir ketuanya karena ketuanya bukan kanan bukan kiri, seperti raja ini. Ya itu kelihatan sudah peta. Tapi lagi-lagi aku katakan ini tidak sebetulnya cukup menentukan karena fase berpengalaman dalam organisasi gerakan selama mahasiswa itu akan menentukan ketika mereka selesai kuliah nanti. Gitu. Ya toh? Mereka yang kanan ditempa bagaimana, yang kiri ditempa bagaimana, nanti ketika lulus selesai kuliah itu kelihatan orientasinya masing-masing. Di situ lebih jelas nanti keberpihakannya ada di mana. Ada yang tidak berpihak sama sekali bahkan itu. Selesai kuliah kawin, begawi kawin selesai sudah. Ada yang berorientasi profit, banyak. Itu kawan-kawan kanan dan kiri. Kalau ingin menyelami kanan, ya silakan menyelami elit politik. Kalau mau menyelami kiri, silakan mereferensi buku-buku gerakan sosial, gerakan-gerakan rakyat. Ya buku-buku Tan, Lenin, Paulo Freire di pendidikannya, Neil Postman di pendidikannya, Trotsky, ya banyak lah sih sebetulnya tokoh-tokoh. Itu mempengaruhi pemikiran kita nanti. Wis, masih ada? Paham enggak tapi petanya gitu? Sedikit banyak paham ya petanya ya. Tapi ini masih basic lah ya, pengantar nanti kita bisa meluas kepada bangunan-bangunan yang lain gitu. Artinya ya selagi di mahasiswa ya gejolak intelektualitas itu gejolak yang mereka pada dasarnya gitu. Ada tetapi di situ ada pertanggungjawaban moral intelektual gitu. Ada pertanggungjawaban moral gitu. Aku kira di situ saja, sampai di sini dulu ya diskusinya. Berbasis ideologi dalam praktek gerakan kanan dan gerakan kiri. Selanjutnya kapan hari kita boleh kalau mau bicara tentang cukup netral, kupikir kita bisa bicara soal peran dan posisi mahasiswa. Tapi ini sudah termasuk sih di wilayah peran dan posisi mahasiswa.
Ya boleh terserah soal apa, tentang gerakan mahasiswa lah, soal apa gitu ya. Belakangan saja menentukan tema selanjutnya barangkali. Aku tuh punya tawaran gini. Ada diskusi yang kayak gini yang aku bisa ngisi materinya, barangkali kalau mau dibuat bisa 2 minggu sekali. Nah yang 1 minggu sekalinya dari materi semua habis materi ini gitu ya. Nah, minggu depan silakan kawan-kawan yang mau berdiskusi ya di sini aja bebas, tapi aku nggak ikut. Tapi apa yang mau dibahas di minggu depan itu hasil dari apa yang didapatkan di diskusi ini. Jadi kan terlihat perkembangan wawasan pengetahuan kita gitu maksudnya. Sama bicara soal kiri ya nggak berdasarkan pengamatan sesederhana mungkin, tapi melakukan pencarian soal kiri dan segala macam sebagai latihannya saja gitu maksudnya. Nanti minggu depannya aku ngisi lagi soal apa, minggu berikutnya kawan-kawan lagi silakan menentukan pemateri siapa segala macam itu. Kalau mau bisa berkelanjutan gitu. Ya aku kira itu kawan-kawan ya, lebih kurang itu yang bisa dipaparkan dalam diskus malam hari ini. Sebetulnya banyak lagi ya banyak hal dalam dunia gerakan itu ya. Ya nantilah mundur-mundur ke belakang bisa nyicil lah, bisa nyicil. Aku kira itu saja, lebih dan kurang demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali cukup nyimpulkan, sejam nyimpulinnya. Ayo. Nah, Jarum. Coba aku kembang. Oke kawan-kawan, untuk hari ini tentang gerakan mahasiswa berbasis ideologi ya, yaitu tentang kanan dan kiri, yang dimana sebelah kanan itu berorientasi turunan, yaitu seperti elit. Contohnya seperti, kalau menurut saya gini Pak, maksudnya kalau turunan itu dari sebuah partai atau hal yang menentukan ya, contohnya dari golongan masyarakat ya, contohnya NU, nanti seperti turunannya nanti ke Banser, terus Ansor. Nah dari gerakan mahasiswanya itu PMI, kalau pemudanya seperti ada itu yang pemuda yang sekolahnya itu IPNU, Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Bukan pemuda pelajar. Pelajar. Itu Ikatan Pemuda Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah yang sebelah kiri, kalau saya itu belum paham sih Kak kalau yang sebelah kiri sebenarnya, tapi dari sosialis yang pemeran Kakak itu ya seperti gerakan masyarakat lah, seperti yang Kakak dari itu yang aku lihat itu seperti relawan muda contohnya itu. Terus media literasi, yaitu pendidikan di masyarakat, kelompok KKN. KKN adalah kan kebangsaan biasanya itu, pernah ada itu. Kuliah kerja nyata, iya dari kampus. Terus ada dari mahasiswa, pernah ada itu, KKN kebangsaan namanya. Tapi kalau gerakan sosial belum pernah ngerti, kecuali pemuda Pancasila atau pemuda Ansor. Tak itulah kalau yang kiri, karena belum paham. Intinya, belum paham. Ya intinya bahwa intinya gerakan kiri itu tidak berorientasi Orientasi pada elit profit, lah, elit profit. gitu ya. Tapi ke Ya, pun sosialis. kerakyatan. Ya sekian dari Kak Fikri dan saya sebagai moderator. Saya tutup. Wabillahi ilang tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum makan dulu so. Makan dulu. Ya. Sering sharing juga ya kan. Itu betul tadi yang nonton ya sih. Iya, aduh.